Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dialah Allah yang mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana mensucikan diri kita, bagaimana mensucikan hati kita, bagaimana mensucikan rahasia diri kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti melihatnya. Dan jika tidak bisa seperti itu, paling tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita pada saat beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan kita malam hari ini, pekan yang kedua, yaitu tentang kajian fikih. Pada kajian fikih yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai taharah, yang pada intinya bahwa taharah menurut ulama fikih yaitu sucinya tubuh kita dari dua hal, najis dan hadas. Kemudian sucinya pakaian dan tempat yang akan ditempati untuk salat dari satu hal, yaitu najis. Jadi ada tiga hal yang hendak disucikan. Yang pertama tubuh kita sendiri, yang kedua pakaian yang akan ditempati, yang akan dipakai untuk salat, dan yang ketiga tempat yang akan ditempati untuk salat. Disucikan kalau tubuh dari dua hal, najis dan hadas, sementara pakaian dan tempat salat disucikan dari satu hal saja, yaitu najis. Kita juga sama-sama telah memahami bahwa perbedaan antara najis dengan hadas itu adalah kalau najis dia berupa benda, yang apabila benda ini mengenai tubuh atau ada pada pakaian atau ada pada tempat yang akan ditempati untuk salat, maka benda itu wajib untuk dihilangkan dan yang terkena wajib untuk disucikan. Sementara hadas adalah satu keadaan yang apabila ada seorang muslim berada pada keadaan yang dimaksud, maka dia tidak diperbolehkan untuk salat sampai ia keluar dari keadaan itu. Dan cara untuk mengangkat hadas tersebut tergantung jenis hadasnya. Kalau hadasnya adalah hadas yang kecil, cara mengangkatnya yaitu dengan wudu. Kalau hadasnya adalah hadas yang besar, maka cara mengangkatnya yaitu dengan mandi. Wudu telah kita bahas sebelumnya. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hadas yang besar
dan cara mensucikannya dengan tohara kubra, yaitu dengan ghuslul janabah atau mandi janabah. Beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan berhadas besar. Yang pertama yaitu keluarnya air mani, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi. Baik keluarnya itu karena hubungan suami istri ataupun karena sebab yang lain, seperti misalnya karena dikeluarkan dengan sengaja. Ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi al-ma'u minal ma'i, yang artinya air itu disebabkan oleh air. Maksudnya adalah mandi disebabkan oleh keluarnya air mani. Juga didasarkan kepada hadis yang lain yang berasal dari istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Beliau bercerita bahwa suatu hari ada seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Beliau adalah istri dari Abu Talha, datang menemui Nabi, kemudian berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq." Sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Beliau menyampaikan seperti itu karena apa yang akan ditanyakan adalah satu masalah yang sensitif. Setelah itu kemudian ia bertanya, "Hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat?" Apakah seorang perempuan itu wajib untuk mandi apabila ia bermimpi? Maka Nabi menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma." Dia wajib mandi apabila pada saat dia bangun dia melihat air. Nah, yang dimaksud adalah air mani. Jadi kalau ada seseorang, baik dia laki-laki atau perempuan, bermimpi dan ketika dia bangun dia melihat air mani, bekas air mani ya, pada tubuhnya atau pada pakaiannya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Adapun jika ia mengingat bahwa dia bermimpi, tapi ketika dia terbangun sama sekali tidak ada tanda-tanda keluarnya air mani, maka ia tidak diwajibkan untuk mandi. Karena dalam jawaban Nabi tadi, beliau berkata, dia wajib mandi iza ra'atil ma, apabila ia melihat air mani. Sebaliknya jika ada seseorang tidak mengingat bahwa dia bermimpi, tapi ketika dia terbangun dia melihat air mani pada tubuhnya atau pada pakaiannya, maka dia tetap diwajibkan untuk mandi. Karena itu artinya sebenarnya dia bermimpi, hanya dia tidak mengingatnya. Itu yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan berhadas besar, yang membuat dia wajib untuk mandi, yaitu iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat yang sudah disunnah. Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Apabila dua alat yang dikhitan itu bertemu, maka wajib untuk mandi. Bertemu yang dimaksud yaitu masuknya, mohon maaf, zakat kemaluan laki-laki ke dalam farji perempuan, meskipun hanya hasafanya saja atau kepalanya saja, baik ada air mani yang keluar atau tidak ada ya. Misalnya Pak, ada suami istri baru memulai hubungan suami istri, tiba-tiba misalnya ada tamu yang datang, ketuk-ketuk pintu ya, tidak diperhatikan, tambah keras ketukannya, akhirnya terpaksa dihentikan. Baru memulai, belum ada apa-apa yang keluar ini. Meskipun belum ada air mani yang keluar, tapi karena sudah masuk, sudah bertemu dua alat yang disunat, maka sudah wajib untuk mandi. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga,
yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan berhadas besar yang membuat dia wajib untuk mandi bagi perempuan, yaitu ketika dia haid, dan pada saat berhenti dari haid maka diwajibkan untuk mandi ya, bagi perempuan. Nah, apa itu haid? Itu penting sekali untuk diketahui, karena jangan sampai ada seorang perempuan mengalami keluarnya darah dan dia menyangka bahwa itu darah haid, padahal sebetulnya bukan darah haid, tapi hanya darah istihadah, darah perempuan. Ini tidak hanya penting bagi perempuan, tapi bagi laki-laki juga, apalagi yang punya istri. Nah, kriteria sehingga disebut darah haid itu bahwa darah itu harus keluar dari farji seorang perempuan yang minimal umurnya 9 tahun qamariyah. Jadi kalau belum sampai 9 tahun ada darah yang keluar, itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Kemudian tidak didahului oleh kelahiran sebelumnya. Kalau sebelumnya dia melahirkan kemudian keluar darah, berarti itu bukan darah haid, tapi itu darah nifas. Kemudian yang berikutnya yaitu bahwa darah itu minimal akumulasinya selama 24 jam yang terbentang selama 15 hari. Jadi akumulasinya 24 jam terbentang selama 15 hari. Kalau kurang dari 24 jam dalam rentang waktu 15 hari, itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Misalnya ibu ya, kalau ada ibu-ibu di belakang, misalnya di hari pertama ada seorang perempuan mengalami keluar darah hari pertama. Dia baru tahu bahwa keluar darah itu misalnya pada saat mau salat maghrib, ada darah yang keluar. Sampai masuk waktu isya masih ada darah yang keluar 1 jam. Tapi setelah itu tidak ada lagi darah yang keluar sampai keesokan harinya. Jadi hari pertama itu darah keluar hanya 1 jam saja. Besoknya misalnya seperti itu lagi, darah keluar hanya 1 jam saja. Selama 5 hari seperti itu ya, 5 jam. Dan setelah 5 hari tidak pernah lagi ada darah yang keluar. Hari ke-6 sampai hari ke-15. Berarti darah yang keluar dalam rentang waktu 15 hari itu hanya 5 jam. Maka itu bukanlah darah haid, itu darah istihadah. Sehingga apabila pada saat keluar darah di hari pertama sampai hari ke-5 perempuan tersebut meninggalkan sholat karena menyangka itu darah haid, maka setelah dia yakin itu bukan darah haid, wajib atasnya untuk mengqada salat yang ditinggalkannya itu, karena sebetulnya dia tidak sedang dalam keadaan haid. Kriteria yang berikutnya yaitu bahwa darah itu keluar setelah didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Misalnya Pak, kita yang laki-laki suatu malam Jumat ini, misalnya malam Jumat ini, minta sama istri untuk melakukan hubungan. Lalu istri berkata, Pak, saya lagi haid. Perasaan baru beberapa hari yang lalu berhenti haidnya. Iya Pak, tiba-tiba tadi sebelum maghrib keluar lagi darah, saya haid. Loh, terakhir berhenti haid itu kapan? 1 minggu yang lalu. Berarti belum cukup 15 hari masa sucinya. Maka darah yang keluar hari ini itu bukanlah darah haid, itu darah istihadah. Karena darah haid itu syaratnya didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Maka kalau ada darah yang keluar hanya 7 hari saja selang waktunya, masa sucinya 7 hari, setelah itu keluar darah, itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Wajib tetap wajib baginya untuk salat dan boleh melakukan hubungan suami istri. Kriteria yang berikutnya bahwa haid itu maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu artinya telah bersambung antara darah haid dengan darah istihadah. Maka mesti dipisahkan yang mana haidnya, mana istihadahnya. Nah di sini kadang-kadang ada yang
mohon maaf kurang tepat dalam memisahkannya. Karena begitu baca kitab ditemukan, oh maksimal darah haid 15. Begitu ada seorang perempuan mengalami keluar darah 17 hari, maka langsung divonis cepat 15 harinya itu haid, 2 harinya istihadah. Tidak begitu cara membedakan yang mana haid, mana istihadah. Lalu cara membedakannya seperti apa? Bisa kita bedakan melalui sifat darah. Ya, kalau kita bisa bedakan melalui sifat darah. Atau ada cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah itu tidak perlu melihat sifat darah, tapi yang dilihat melalui perhitungan. Cara perhitungannya seperti apa? Apabila perempuan itu punya kebiasaan haid dan dia ingat kebiasaan haidnya. Misalnya ibu biasa kalau haid berapa hari? 10 hari Ustaz. Nah sekarang atau bulan ini dia keluar darah sampai 17 hari. Maka yang 10 hari itulah yang haid, 7 hari sisanya itu adalah darah istihadah. Jadi bukan langsung diponis 15 harinya haid, 2 harinya istihadah. Tidak, lihat kebiasaan haidnya. Kalau perempuan itu tidak punya kebiasaan haid, misalnya baru haid pertama kali langsung bandel darah haidnya, atau ya, dia tidak ingat lagi berapa hari saya biasa haid, atau tidak beraturan, maka dikembalikan kepada keumuman seorang perempuan apabila dia haid. Umumnya 6 atau 7 hari. Ambil sajalah yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak 7 hari. Maka 7 hari itu haid, 10 hari kedepannya itu adalah darah istihadah. Nah itu cara untuk menentukan apakah darah itu haid atau bukan. Ya. Begitu sudah berhenti haid, maka wajib bagi perempuan tersebut untuk mandi janabah. Dalam Al-Quran disebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza, katakan itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan itu pada saat dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka apabila mereka benar-benar telah suci, maka datangilah mereka dengan cara dan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 Pak ya. Yang keempat yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan berhadas besar, yang membuat dia wajib untuk mandi, yaitu nifas. Begitu berakhir masa nifas, wajiblah bagi perempuan itu untuk mandi. Nah, masa nifas ini minimalnya 1 tetes. Nifas itu bisa 1 tetes saja, setelah itu berhenti sama sekali. Dan maksimalnya 60 hari, umumnya 40, tapi tidak harus menunggu 40. Saya Pak sering sekali dapat telepon dari ibu-ibu yang menanyakan, Ustaz, saya habis melahirkan, alhamdulillah selamat. Nanya, ada yang saya mau tanyakan apa itu? Darah sudah tidak ada lagi yang keluar, tapi baru 20 hari lalu saya melahirkan. Apa saya harus menunggu sampai 40 hari baru saya mandi? Tidak harus menunggu 40 hari. Begitu darah sudah berhenti keluar, ibu yakin atau menduga kuat sudah tidak ada lagi darah yang keluar, ibu diwajibkan untuk mandi. 40 hari itu keumuman, umumnya perempuan seperti itu. Maksimalnya 60, tapi tidak harus 40 hari, apalagi tidak harus 60 hari. Kemudian yang berikutnya, tapi ini Pak bukan mandi sendiri, ini dimandikan orang yang meninggal. Ya, meninggal bukan dalam keadaan mati syahid, maka dia wajib untuk dimandikan. Lalu yang terakhir yaitu orang kafir yang masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi. Nah itulah yang wajib untuk mandi. Yang berikutnya, larangan-larangan apa saja ya, atau apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang dalam keadaan berhadas besar itu. Yang pertama yaitu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Salat apapun itu tidak boleh dilakukan. Rasulullah SAW bersabda,
La tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Salat itu tidak diterima bi ghairi tahur, kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci. Termasuk salat jenazah. Ini saya tekankan salat jenazah karena memang ada pendapat yang sah, pendapat yang janggal pada beberapa ulama kita yang menyatakan salat jenazah itu tidak wajib dalam keadaan suci. Karena dianggap bahwa salat jenazah itu hanya doa saja. Seperti doa pada umumnya, tidak mesti dalam keadaan suci, Pak. Kalau kita cuma mau berdoa, meskipun disunahkan, maka salat jenazah juga tidak mesti suci. Tapi pendapat ini lemah, karena bagaimanapun juga salat jenazah itu salat. Ia adalah salat. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat. Salat itu adalah aqwal wa af'al, serangkaian perkataan, serangkaian perbuatan, muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, wa muftatahatun bitaslim, diakhiri dengan salat. Termasuk salat jenazah. Dan salah satu syarat sahnya yaitu suci, baik dari najis maupun dari hadas. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh untuk melaksanakan puasa bagi perempuan yang haid. Tidak boleh dia puasa bagi perempuan yang haid. Hanya dia diwajibkan untuk mengqada puasanya. Tapi bagi orang yang junub, karena hubungan suami istri, dia boleh puasa. Misalnya, Pak, ada suami istri melakukan hubungan seksual, belum sempat mandi wajib sampai masuk waktu subuh, dia boleh untuk melaksanakan puasa. Hanya apabila ia melaksanakan hubungan suami istri ketika ia sedang puasa, maka puasanya tentu menjadi batal. Tapi kalau dia sudah dalam keadaan junub sebelum masuknya waktu subuh, maka dia boleh melaksanakan puasa. Nabi pernah masuk waktu subuh dan beliau masih dalam keadaan junub dan beliau puasa pada waktu itu. Tapi tentu tetap harus segera mandi, ya, untuk melaksanakan salat subuh. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak boleh untuk berdiam di dalam masjid bagi orang yang junub, begitu juga bagi perempuan yang haid. Tidak boleh berdiam di dalam masjid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Wa la junuban, dan janganlah orang yang junub itu masuk ke dalam masjid illa abiri sabil, kecuali hanya sekedar numpang lewat saja, hanya sekedar lewat saja. Nah, junub saja dilarang, apalagi perempuan yang haid. Sementara perempuan yang haid itu lebih keras janabahnya dibandingkan dengan orang yang junub. Juga didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innal masjida la yahillu li haidin wala li junubin." Sesungguhnya masjid itu tidak dihalalkan bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh untuk menyentuh atau memegang atau membawa mushaf Al-Quran tanpa pelapis. Bagi orang yang junub, begitu juga bagi perempuan yang haid. Nabi SAW bersabda, la yamussul Qur'ana illa wa huwa tahir. Tiadalah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang tahir, orang yang dalam keadaan suci. Dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran meskipun tanpa menyentuh atau tanpa memegang mushaf. Misalnya duduk-duduk sendiri mengaji Pak, dalam keadaan junub ini belum mandi janabah, tidak boleh untuk membaca Al-Quran meskipun tidak menyentuh mushafnya. Dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmizi sebutkan bahasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'u al-junubu wala al-haidu syai'an minal Qur'an.
Orang yang junub dan orang yang haid tidak membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagi yang sedang haji atau umrah, maka dia tidak boleh untuk melaksanakan tawaf. Amalan-amalan yang lain boleh, tapi tawaf tidak boleh, karena tawaf itu statusnya sama dengan sholat, hanya saja dibolehkan untuk berbicara di dalamnya, tapi disyaratkan dilaksanakan dalam keadaan suci. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat berada dalam keadaan berhadas besar. Nah, terus yang berikutnya, terakhir sebelum masuk ke sesi dialog ya. Bagaimana cara mengangkat hadas besar tersebut? Caranya adalah dengan mandi. Nah, mandi itu ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Rukunnya menurut sebagian ulama cuma 2, ada juga yang mengatakan 3. Saya ambil yang maksimal saja lah 3. Rukunnya yang pertama yaitu niat. Jadi niat itu menjadi rukun pada semua ibadah. Didasarkan kepada keumuman hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Niat itu cukup di dalam hati, tapi kalau diucapkan dengan lisan boleh untuk membantu hati. Kalau mau pakai redaksi bahasa Arab, ya kita bisa mengucapkan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh saya karena Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama, niat. Rukunnya yang kedua, membersihkan sisa-sisa najis kalau masih ada Pak di tubuh kita. Kalau masih ada ya. Perempuan misalnya, kalau karena haid, kalau masih ada sisa-sisanya, misalnya ada darah yang mengering di pahanya misalnya, maka wajib untuk dibersihkan sisa-sisa darah. Kemudian rukunnya yang ketiga yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya ada ulama yang mengatakan cuma 2 karena tidak diambil tadi yang nomor 2-nya. Ya, yang penting niat sama mengalirkan air ke seluruh tubuh jika tidak ada sisa-sisa najis pada tubuh kita. Jadi seandainya misalnya ada seseorang ini ya, dia junub. Kemudian turun hujan deras. Dia berniat dalam hati untuk mengangkat hadas pada dirinya. Lalu kemudian dia lari-lari itu di lapangan. Hujan-hujan. Derasnya hujan basah seluruh tubuhnya. Maka dia sudah suci dari hadas itu. Karena sudah terpenuhi rukunnya. Atau pergi ke laut misalnya, basah seluruh tubuhnya. Dia berenang di laut itu. Maka dia sudah suci. Itu rukun. Ya, batas minimalnya. Tapi kalau misalnya kita ingin sempurnakan dengan adab-adabnya, ada 2 hadis induk, 2 hadis pokok yang menjelaskan cara mandinya Nabi. Yang pertama diriwayatkan oleh Maimunah, yang kedua diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke wadah. Kalau tangan itu akan dimasukkan ke wadah. Mas sekarang kan umumnya orang mandi pakai timba atau malah pakai shower. Jadi kalau dimasukkan dicuci pakai kedua tangan. Lalu setelah itu kemudian membersihkan kemaluan kita, depan, belakang. Boleh jadi ada sisa najis. Kalau misalnya merasa ingin buang air kecil atau benar besar, lebih baik kita melakukan itu sebelum melaksanakan mandi janabah ini. Nah, dibersihkan depan, belakang. Kemudian tangan dicuci kembali. Ya, setelah itu kita berwudu seperti wudunya orang yang salat. Nah, di sini perbedaannya antara hadis riwayat Aisyah dan hadis riwayat Maimunah. Diriwayatkan dari Maimunah. Kalau dari Aisyah hanya disebutkan wudu seperti wudu orang yang salat. Berarti sampai kaki dipahaminya seperti itu. Kalau hadis yang diriwayatkan dari Maimunah hanya sampai pada kepala dan telinga saja, kakinya belum disisakan. Terus kapan kakinya? Pada saat mau keluar dari kamar mandi. Itu hadis riwayat dari Maimunah. Jadi hanya sampai kepala dulu banyak, sampai kepala, kakinya belum. Nanti pada saat mau keluar dari kamar mandi baru kaki itu dibasuh 3 kali.
Itu hadis riwayat dari Maimunah. Kalau saya pribadi lebih sering mengamalkan hadis riwayat dari Maimunah. Ya, tapi dua-duanya boleh karena dua-duanya sahih. Nah, setelah itu kemudian kita mengambil air, kita cukupkan, lalu jari jemari itu dimasukkan ke sela-sela rambut kita sampai ke akar-akar rambut 3 kali. Kemudian kepala disiram 3 kali, kepala disiram 3 kali. Lalu setelah itu kita menyiram bagian tubuh sebelah kanan 3 kali sambil digosok-gosok bagian tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Lalu kemudian menyiram bagian tubuh sebelah kiri sambil menggosok-gosok bagian tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Jadi tentu diawali dengan niat sebelumnya pada seperti awal. Kemudian pada saat mau keluar dari kamar mandi kita basuh kaki 3 kali. Selesai itu 2 kesimpulan dari 2 hadis tadi. Nah, apabila ada seseorang yang mandi dengan cara yang seperti ini, maka dia tidak perlu untuk berwudu lagi setelahnya. Sudah terangkat hadas besarnya, apalagi yang kecilnya, dia sudah boleh melaksanakan salat. Kecuali apabila pada saat selesai mandi janabah tadi, dia sudah selesai mandi janabah tiba-tiba kencing lagi. Pada kencing lagi. Kalau seperti itu, dia wajib untuk wudu. Mandinya tidak usah diulang, wudunya saja. Tapi kalau dia sementara mandi, Pak, itu sementara mandi kencing, sekali begitu, sementara mandi ini boleh kencing, yang penting belum selesai mandi janabahnya, maka dia tidak perlu untuk berwudu lagi setelah mandi. Saya kira itu komentar dari Pak. Saya ingin berikan waktu agak lama. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik yang berkaitan langsung dengan pembahasan fikih tadi atau masalah agama yang di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan Pak. Ya Mas, ada Pak Ibu yang mau? Saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang saya mau tanyakan ini adab mandi. Ya, sebenarnya mandi junub itu yang pernah saya dengar dari Ustaz adalah harus dipisahkan antara mandi junub dengan mandi biasa. Ya. Nah, bahkan saya pernah dengar bahwa kalau mandi junub itu hanya mengalirkan air, tidak bisa menggosok-gosok badan, bahkan tidak bisa menyentuh kemaluan. Setelah itu baru kita mulai mandi biasa dengan cara menggosok pakai sabun dan lain sebagainya. Tadi kita sudah bahas ternyata bahwa bisa menggosok-gosok, bahkan bisa menyentuh kemaluan. Nah, kemudian yang tadi bahwa harus setelah selesai mandi baru kita cuci kaki, yang dikhawatirkan pada saat sebelum selesai mandi itu kita kencing, apa wudu ini bersambung dengan cuci kaki tadi ini. Satu lagi bahwa untuk najis, najis itu kan hanya karena benda hanya dibersihkan saja. Apakah hanya bendanya saja atau termasuk baunya? Karena kebiasaan dulu kita itu kalau kita injak misalnya tai anjing itu harus digosok-gosok 7 kali tanah ditambah lagi 7 kali air baru bisa dianggap bahwa itu najis itu udah hilang. Kasih Ustaz. Jadi membedakan antara mandi janabah dengan mandi biasa. Kalau mandi janabah itu karena ini mandi yang sifatnya ibadah. Kalau mandi biasa ya dia bukan ibadah. Gitu ya. Mandi janabah itu ibadah, kalau mandi biasa dia bukan ibadah. Karena sebetulnya orang bisa mandi biasa dengan cara seperti orang mandi janabah tadi, hanya saja bedanya itu pada niat. Jadi yang membuat berbeda antara ibadah dengan yang bukan ibadah itu adalah pada niat. Saya kasih contoh ya. Ada 3 orang Pak tidak makan dari subuh sampai maghrib ini. Tidak makan Pak dari subuh sampai maghrib. Orang pertama ditanya, kenapa tidak makan? Ustaz, saya merasa terlalu gemuk, hanya saya mau diet.
Jadi niatnya itu untuk dia. Ini puasanya bukan ibadah ini, bukan ibadah. Meskipun dia puasa juga. Nah, yang kedua ditanya, kamu kenapa tidak makan nih dari subuh sampai maghrib? Kiriman saya belum datang dari kamu. Masa saya puasa? Itu juga tidak bernilai ibadah. Tapi ada orang yang puasa dengan niat untuk apa? Dia mau taqarrub ilallah. Memang niatnya itu mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu adalah ibadah. Mandi juga begitu. Tiap hari kita mandi, Pak. Tiap hari kita mandi. Ya. Tapi itu mandi biasa. Mandi biasa. Beda dengan mandi janabah ini. Dia disebabkan karena kita berhadas, kemudian ingin mengangkat hadas tersebut, baru kemudian kita laksanakan. Dari segi yang satu. Yang kedua, dari segi tata caranya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, selain niat tata caranya mesti kita alirkan air itu ke seluruh tubuh. Kalau mandi biasa biar tidak dialirkan air ke seluruh tubuh. Kadang-kadang mungkin ada orang mandi dia tidak siram kepalanya, nggak ada masalah kalau cuma mandi biasa. Nah, perbedaan yang berikutnya, kalau orang mandi janabah, air yang dia gunakan itu harus air yang tahur, suci dan mensucikan. Kalau orang mandi janabah, jadi syaratnya itu harus suci dan mensucikan. Beda dengan orang mandi biasa. Misalnya, ini ibu-ibu yang pernah tanya, Ustaz, bisa tidak kita mandi janabah itu dengan sekalian mandi susu? Dia mandi susu. Jadi saya tanya baik-baik karena saya tidak tahu mandi susu. Itu kalau orang mandi susu betulan itu. Dia bilang iya susu. Oh itu tidak boleh. Karena air susu itu bukan air yang suci dan mensucikan. Dia sudah bercampur dengan benda suci, tapi kemudian mengubah salah satu dari 3 sifatnya. 3 sifat air itu ya pada warna, bau dan rasa. Sama juga Pak ya, kalau kita mandi air sabun ini Pak, sudah bercampur memang air itu dengan sabun di suatu wadah, dan masuknya sabun itu kemudian mengubah sifat air tersebut, itu sudah tidak boleh dipakai untuk mandi janabah. Itulah sebabnya ada yang pisah. Makanya kalau misalnya kita mau hati-hati, ya sekalian ini ada orang sekalian mau mandi biasa juga karena pagi-pagi ini mau pergi ke kantor, ya juga mau mandi janabah. Nah pilihannya itu kita boleh mandi janabah dulu, mandi janabah biasa saja Pak, tidak pakai sabun ini. Nanti setelahnya itu kemudian mandi biasa, biar air sabun dan sebagainya itu boleh. Atau kebalikannya, mandi biasa dulu dengan air sabun tadi, kemudian ibu mandi air susu. Nanti setelahnya itu kemudian mandi janabah. Itulah yang dimaksud sebagai ulama kita dengan memisahkan antara mandi biasa dengan mandi janabah. Adapun kalau masalah menyentuh kemaluan, malah disunahkan sebelum masuk ke mandi. Disebutkan tadi adab-adabnya, cuci dulu kedua tangan. Nabi itu dia masukkan ini tangan kanannya, setelah dicuci itu kedua tangan, dimasukkan tangan kanannya ke wadah, lalu dipindahkan itu ke tangan kiri, setelah itu dibersihkan kemaluan. Karena Nabi tidak pernah menyentuh kemaluannya pakai tangan kanan. Nabi itu kalau menyentuh kemaluan itu pakai tangan kiri. Jadi ambil airnya pakai tangan kanan, dipindahkan ke tangan kiri, kemudian itu yang dipakai untuk membersihkan kemaluan. Ini sebelum masuk ke dalam mandinya Pak, ini sunnah-sunnah pengantarnya ini untuk melakukan mandi janabah. Menggosok-gosok badan itu sunnah dalam mandi. Itu disunahkan di dalam mandi janabah. Ya, kita orang Indonesia sering sebutnya mandi wajib. Sebetulnya dalam kitab-kitab fikih ada itu istilah mandi wajib, ada kitab fikih namanya ghuslul janabah, mandi janabah. Ya, mandi janabah. Tapi karena hukumnya wajib, orang Indonesia sering sebutnya mandi wajib. Sebetulnya ya namanya ghuslul janabah. Karena ada nanti mandi Pak hukumnya sunnah, tata caranya sama. Kalau kita mau pergi salat Jumat, mau pergi salat Idul Fitri berada, disunahkan itu untuk mandi dengan tata cara yang sama. Jadi kalau disebut mandi wajib semua, tapi hukumnya ini tidak wajib. Jadi biasa itu disetelahkan dengan ghuslul janabah. Tapi karena hukumnya wajib, ya biasa disetelahkan dengan mandi wajib. Dan dua banyak. Terus yang berikutnya tadi, kalau kita buatan kecil Pak ya, cuci kaki sebelum cuci kaki itu, tidak ada masalah. Yang penting belum berakhir ini mandinya,
belum dicuci. Contoh, sementara disiram bagian tubuh ini sebelah kanan tadi, sementara disiram bagian tubuh sebelah kanan, keluar juga air kencing ini, misalnya keluar juga, tidak ada masalah. Tidak wajib untuk berwudu lagi setelah mandi. Tapi kalau sudah dicuci kaki, kencing ini sudah dicuci kaki, tentu batal wudunya, tapi mandinya tidak. Maka yang diulangi wudunya saja, mandinya tidak lagi. Mudah terjawab semua ya. Wallahu a'lam. Yang najis tadi. Oh ya, najis ya. Dihilangkan zatnya dengan 3 sifatnya. Zat dengan 3 sifat, warna, bau, rasa. Kecuali kalau sudah diupayakan sebuah tenaga, tidak bisa hilang-hilang. Contoh, baju putih kena darah, sulit biasa dihilangkan, Pak, itu selalu kelihatan keruh-keruhnya itu darah. Kalau sudah diupayakan maksimal, ya sudah, maafkan, sudah dimaafkan, berarti tidak usah maksimal. Kita sudah cuci tangan ini sekuat tenaga Pak, dibersihkan, tapi rasa-rasanya bumbunya masih ada terus, ini tidak bisa hilang sama sekali. Sudah maafkan. Tapi kalau yang dicontohkan tadi, misalnya tanah, mencuci dengan tanah itu campur tanah, itu untuk hadas besar, untuk najis besar, najis besar. Saya sudah jelaskan ya barangkali bahwa najis itu ada 3 istilahnya, 3 pembagiannya dalam bahasa syariat. Najis muhaffafah yang ringan, najis mutawassithah yang sedang, dan najis mughalladhah yang berat. Yang ringan itu air kencing bayi yang belum mengkonsumsi kecuali air susu ibu. Dia najis ringan. Cara mensucikannya cukup diperciki air. Nabi pernah menggendong anak seorang sahabat. Tiba-tiba itu bayi kencing. Nabi cuma perciki, jadi tidak dilepas bajunya itu pada dicuci. Nah itu najis ringan. Misalnya kita gendong-gendong anak-anak, tiba-tiba itu anak kencing, dia cuma diperciki saja air. Kemudian yang berikutnya najis yang berat, air liur anjing. Nabi sebutkan, idza syaribal kalbu ina ahadikum. Kalau ada seekor anjing yang menjilati air yang ada dalam bejana, wadah, salah seorang di antara kalian tumpahkan airnya dan cuci wadah itu 7 kali. Ulahunna bitturab, salah satunya dengan tanah. Ini sifatnya tabudiyah. Maksudnya apa tabudiyah? Jadi kita mengatakan, bagaimana kalau misalnya 5 kali sudah hilang baunya misalnya, itu tabudiyah. Nabi sebut dia 7. Jadi sifatnya tabudiyah. Ulahunna bitturab, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu cara untuk mensucikan benda yang terkena najis yang besar. Nah, terus kalau najis yang sedang mutawassithah, yang penting zatnya hilang, ditambah dengan 3 sifatnya, warna, bau, dan rasa. Barangkali Bapak. Jadi bagaimana hukumnya seandainya seorang suami meninggalkan istrinya pulang, dia mengeluarkan mandinya dengan cara tertentu, contohnya memakai alat. Kemudian yang kedua, saya juga dengarkan ada masalah mensucikan rahasia. Ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk mensucikan rahasia? Baik. Yang pertama, di dalam Al-Quran pada surah Al-Mu'minun, baik, Allah Subhanahu wa taala merinci, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, merinci beberapa sifat Al-Mu'minun, orang-orang yang kokoh keimanannya, yang dijanjikan oleh Allah sebagai warisun, para pewaris. Yang diwarisi adalah alladzina yarisunal firdaus, yang akan mewarisi surga firdaus. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang yang kokoh keimanannya. 1. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang dalam salatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun,
yaitu mereka yang dari perbuatan sia-sia dia berpaling. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban zakatnya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang memelihara kemaluannya, illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri atau hamba sahaya yang dia miliki. Jadi Allah SWT memberikan pengecualian itu hanya pada istri dan hamba sahaya. Ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kalau terhadap istri dia salurkan hak seksualnya terhadap hamba sahayanya, maka mereka tidak dicela. Pamani botagha wara azali. Lanjutannya, pamani botagha wara azali. Siapa yang mencari cara selain